Di dalam usia ini, masa darah muda cepat alirnya dalam diri. Dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Di waktu itulah ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin nanti orang berkata, seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. Hatiku memaksaku menulis. Banyak yang terasa, tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu dari mana harus kumulai. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Saya tahu sedikit adat negerimu yang kokoh. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Maaf saya mencurahkan kepedihanku, Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin, tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati. Sudikah engkau jadi sahabatku, Hayati? Saya sadar, saya melarat anak orang terbuang, yatim dan piatu. Tapi insya Allah hatiku sangat tulus. Percayalah, akan sulit bagimu bertemu hati yang insya Allah sebersih hatiku. Karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam, Zainuddin. Jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Hayati, kau memberi harapan kepadaku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Zainuddin. Zainuddin, saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batin. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Zainuddin, jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Bukan membawa tangis. Bukan membuat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati. Menghidupkan pengharapan. Berangkatlah engkau. Biar Tuhan memberi perlindungan bagi kita berdua. Hayati, saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidup yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan bergantung pada diriku. Bukan pula pada orang lain. Tapi pada kau, Hayati. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Kau boleh memutuskan pengharapanku. Kau pun sanggup membunuhku. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Di
Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak berat. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam negeri Batipu ini baru kau kembali. Saya akan tetap menunggu. Carilah kebahagiaan kita kemanapun kau pergi. Saya tetap untukmu. Dan jika kita bertemu kelak, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Untukmu. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah hampir hilang. Hayati, terima saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, maka surat-surat itu akan saya balasi pula. Akan saya kirimi sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan di hatiku. Sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat, kita lebih bebas menerangkan perasaan. Hayati, mana tahu entah kapan pula kita akan bertemu. Berilah saya satu tanda mata. Azimatku dalam hidupku. Dan akan kuwasiatkan meletakkannya dalam kafanku jika ku mati. Berilah. Meskipun barang itu murah bagimu, tapi bagiku itu sangatlah mahal. Ini sebagai azimat. Tidak jiwaku ada bersama. Selamat jalanku. Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimulah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku,
gentaran bangsaku. Telah kau sambut tanganku yang lemah. Telah kau terima suaraku yang parau. Saya sudah tahu kau dan Aziz telah bertunangan. Tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di danau. Hati yang lemah lembut itu, air mata yang mengalir di pipi, jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk selamanya hidup dengan. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri, sehingga saya terima tawaran ini mama saya. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan engkau. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Dan berpisah. Marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan keteladoran saya. Kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Sekarang dia menjadi seorang yang sangat pengasih, penyayang, berbelas kasihan terhadap sesama. Sering datang padanya anak muda yang kekurangan ongkos untuk kawin, mintanya bantuan. Lalu ia berikan uang secukupnya kepada mereka untuk pernikahan mereka. Nah katanya, saya merasai sendiri bagaimana pengaruhnya terhadap diri saya. Lantaran harapan hilang, kasih yang tidak sampai. Biarlah anak muda itu tidak menanggung apa yang pernah saya tanggung. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya.
Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Zainuddin. Itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kau termasyhur di mana-mana? Seorang yang berhati mulia. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Saya butuh dekat dengan kau. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu. Pamulu, berdebar jantungku. Hatiku seakan menolak melihat kapal ini. Kakiku seakan terpaku di bumi. Mengapa saya, Bang Mulu? Seakan orang yang akan karam masuk ke laut rasanya. Dan tidak akan timbul lagi. Tenang saja, Onci. Itu hanya perasaan Ci saja.